إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. صدق الله العظيم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang salat Jumaat rahimakumullah, akhi fillah. Saya berpesan kepada diri saya pribadi dan hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan ini menjadi satu amal jariah dan menjadi satu ingatan kepada kita semua untuk bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan ini hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan bermunajat bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak diwafatkan melainkan dalam keadaan Islam wal iman, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin akhi fillah rahimakumullah. Tema khutbah pada hari yang mulia ini, bermegah-megahan di dunia melalaikan kehidupan akhirat. Allah melarang keras untuk bermewah-mewahan, berpoya-poya, bermegah-megah di dalam kehidupan dunia ini yang menyebabkan melalaikan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qisah menyebutkan suatu ketika Abdullah bin Umar bercerita kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Dia berkata, Abdullah bin Umar, saya telah melihat surga dan neraka, dan saya telah merasakan nikmatnya surga, dan Allah perlihatkan pedihnya neraka. Sahabat yang lain bertanya, karena waktu itu masih dalam keadaan hidup, wahai Abdullah bin Umar, kenapa kamu berkata sudah melihat surga dan neraka, padahal kita semua masih hidup dan tidak mungkin orang yang hidup dapat melihat surga dan neraka? Maka kata Abdullah bin Umar, tahukah kalian kenapa saya yakin sekali telah melihat surga dan neraka? Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah melihat surga dan neraka. Allah telah memperlihatkan aku surga dan neraka, bahwa surga itu hak ada dan neraka itu ada. Dari sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya yakin, karena tidak mungkin dan mustahil Rasulullah berdusta
Maka dari ucapan beliau Rasulullah yang mengatakan beliau bahwasanya surga dan neraka ini ada, saya yakin hakul yakin, percaya kepada Rasulullah, dan saya nyatakan saya telah melihat surga dan neraka, karena yang diucapkan itu, yang mengatakan itu adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah melarang bermewah-mewahan di dunia ini. 3 kali Allah melarang, Allah mengingatkan supaya kita jangan lalai dalam kehidupan dunia yang sementara ini. Satu surah yang sangat pendek, yang selalu dibaca oleh para ustaz, yang selalu dibaca oleh para khatib dan imam, surah At-Takasur, surah Makkiyah. Allah melarang, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali kata Allah, tidak. Sekali-kali apa yang kamu lakukan di dunia, bermegah-megahan di dunia sampai melalaikan taat kepada Allah, sekali-kali pekerjaan perbuatanmu di dunia itu tidak benar, dan kelak kalian akan tahu akibatnya. 3 kali Allah tegaskan, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Inilah menunjukkan Allah ini sangat cinta, sangat rahman dan rahimnya kepada kita, supaya kita tidak bermewah-mewahan, bermegah-megahan, rakus dalam urusan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermewah-mewahan, bermegah-megahan, berpoya-poya di dunia, rakus, menyebabkan kalian lalai kepadaku, taat kepadaku. Sampai kapan? Tiba-tiba ajal menjemput kita, hatta zurtumul maqabir, hingga kita ini menziarahi kubur. Dalam tafsirnya, hingga ajal kita sampai di kerongkongan baru ingat bahwa kita terlalu sibuk dengan dunia yang sifatnya sementara. Maka sebab itu, pada kesempatan yang mulia ini, hidup tidak lama lagi. Pada hakikatnya kita semakin lama hidup di dunia, pada sejatinya kita ini akan mati, berlari akan kematian. Selalu diingatkan, alhamdulillah, umat Islam pada hari Jumat diingatkan dengan tausiah-tausiah ketakwaan. Tujuannya apa? Allah dan Rasulnya sangat cinta kepada kita, supaya kita terselamatkan dari jurang api neraka Jahannam. Bahwasanya Allah tidak melarang berdagang, berbisnis, berusaha, bekerja, bertani dan lain sebagainya. Tidak melarang. Allah tidak melarang. Tetapi Allah melarang, kalaulah daganganmu, kalaulah ternakmu, kalaulah usahamu, kalaulah pekerjaan di kantormu menyebabkan kamu lalai kepada Allah, sampai kadang-kadang lupa mau salat 5 waktu sahaja, kadang-kadang tidak sempat juga mau salat Jumat. Inilah yang Allah tegaskan, jangan sampai pekerjaan kamu, urusan-urusan kesibukan dunia kamu melalaikan kamu untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ada 3 perkara yang kadang-kadang dan mayoritasnya menyebabkan kita lalai kepada Allah. Ada 3 hal. Yang pertama,
kalaulah kita ini terlalu cinta kepada wanita atau istri, anak dan keluarga serta kepada orang-orang terdekat. Terlalu cinta sehingga mengalahkan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan dilarang kita cinta kepada istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetapi kalaulah cinta kalian mengalahkan cinta kepada Allah, sehingga cinta kalian menjerumuskan kalian untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maka inilah yang dimaksud oleh Allah, jangan bermegah-megahan. Apa maksudnya Ustaz? Betapa banyak di antara kita semula baik, bekerja dengan baik, salatnya rajin dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, tidak berani korupsi, tidak berani mengambil hal-hal yang haram, tetapi kadang-kadang demi menyenangkan perempuan atau istri, demi menyenangkan anak-anak kita, sehingga kita lupa bahawa ini adalah larangan-larangan Allah, bahawa ini adalah yang diharamkan oleh Allah, sehingga mereka berani untuk melakukan rashwah ataupun korupsi, atau berani menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang halal, mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal demi kesenangan anak dan istri, keluarga dan orang-orang terdekat. Inilah maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Janganlah bermewah-mewah, bermegah-megahan itu menjadikan kamu lalai sehingga tiba-tiba kamu sudah mati, akan mati, ajal menjemput di kerongkongan ini. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, yang kedua, penyebab orang ini yang pertamanya baik menjadi tidak baik dan akhirnya bermewah-mewahan, lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau cinta mereka terlalu cinta menumpuk-numpuk harta. Allah tidak melarang kita berusaha mencari uang, mencari harta yang banyak demi pembangunan masjid dan agama, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, tidak melarang. Tetapi jika kita bekerja mencari harta dengan rakus, sehingga dengan mudahnya mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, yang baik dikatakan tidak baik, yang jualannya tidak bagus dikatakan bagus, sehingga sebahagian di antara kita ada banyak mencuri timbangan-timbangan di luar sana. Maka inilah yang sebenarnya banyak terjadi dalam kehidupan umat Islam, sehingga dia sudah tidak peduli lagi kepada halal dan haram karena terlalu cinta kepada harta, sehingga dia membuat hartanya banyak, ditumpuk. Mungkin dia berkira bisa hidup 7 turunan. Maka sebenarnya kita ini semua akan wafat dan kita akan mati. Hiduplah dengan sederhana, berusahalah dengan mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Penyebab yang ketiga, orang ini bisa lalai, bermegah-megahan di dunia, kalaulah di antara kita ini terlalu cinta, ingin sekali naik pangkat dengan cepat. Ada sebahagian di luar sana ingin sekali cepat naik pangkatnya, sehingga dengan segala cara, sedaya upaya dia sogok sana, sogok sini demi meloloskan suatu pangkat itu dengan cara yang tidak benar. Maka kecintaan seperti inilah oleh Allah dilarang, supaya bermegah-megahan, mewah di dunia, terlalu cinta kepada kendaraan yang banyak dengan cara yang tidak baik, menumpuk rumah misalnya dengan banyak rumah. Inilah yang dilarang oleh Allah, kalaulah jalannya tidak mengikuti jalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini semua diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dihiasi manusia ini dengan syahwat, keinginan yang berlebihan. Dihiasi dengan apa? Cinta kepada perempuan. Di zaman jahiliyah menumpuk perempuan-perempuan. Sebelum turunnya ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka oleh sebab itu oleh Allah, janganlah terlalu cinta kepada perempuan sehingga kalian menjerumuskan dan melalaikan taat kepada Allah. Manusia dihiasi terlalu cinta kepada anak-anaknya. Manusia dihiasi terlalu cinta dengan harta benda yang banyak. Seperti apa? Minaz zahab wal fiddah, emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan. Zaman sekarang tidak ada kuda, tapi di zaman Rasulullah banyak yang memelihara kuda-kuda yang cantik dan bagus. Sehingga di zaman Sayyidina Umar sebahagian sahabat-sahabat dilarang mengendarai kuda-kuda yang bagus. Tetapi zaman sekarang banyak ingin mengendarai mobil-mobil mewah dengan cara yang tidak benar. Tidak dilarang mempunyai mobil, kendaraan, tetapi dengan tegas, dengan cara yang baik yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dicintai manusia dengan hewan-hewan ternak. Ingin mempunyai sapi banyak, ingin mempunyai kambing yang banyak, dan peternakan-peternakan yang lain. Dan manusia ini dihiasi, ingin sekali mempunyai ladang-ladang yang banyak, sawah-sawah yang banyak, tanah berhektaran. Inilah hakikat manusia. Tetapi bagaimana cara mengendalikan ini semua? Ingat bahwa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah jalannya itu harus mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Oleh sebab itu kembalikan kepada Allah, bertaubatlah bersama-sama untuk mengembalikan hak-haknya kepada orang yang berhak, dan berusahalah dengan benar. Jangan sampai kehidupan yang sementara ini menjadikan kamu lalai, mengorbankan kehidupan abadi akhirat sehingga sudah hilang sifat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Semua itu adalah perhiasan mainan-mainan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'usr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.